Halo, selamat datang kembali di channel saya Penghayat Diksi. Saat ini atau pada kesempatan kali ini saya ingin membahas atau kira-kira ngeriak dari hasil debat Cawapres 2024 yang baru selesai tadi malam gitu ya. Dan tentu ini saya akan ngasih beberapa catatan dalam pandangan saya sebagai sipil yang awam ya begitu. Cuman cukup menikmati debat cawapres malam tadi yang menghadirkan tiga ya. Ada Gus Muhaimin, ada Mas Gibran Raka Buming Raka, dan ada Prof Mahfud MD gitu ya. Saya ingin meng-highlight beberapa catatan dari debat malam tadi. Yang pertama ingin saya ucapkan terima kasih tentu kepada KPU Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan forum ini ya, untuk kemudian membuka atau memberikan gambaran kepada masyarakat secara umum, khususnya mereka yang memiliki hak pilih dan sudah masuk ke dalam daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024, untuk sama-sama kita melihat cawapres Indonesia ini kayak apa sih, ide-idenya seperti apa, bagaimana performanya, bagaimana kemudian kita melihat penguasaan mereka, wawasannya terhadap isu-isu Indonesia, berbagai masalah yang muncul di negeri ini, dan kemudian apa yang mereka tawarkan gitu kan. Nah, dari pembukaan debat satu-satu, yang pertama Gibran, kemudian disusul Prof Mahfud, dan kemudian oleh Caimin gitu ya. Ini menarik karena starting pointnya ini sudah, harus jujur, dalam tentu kacamata awam saya, siapapun boleh berbeda pendapat, dalam kacamata awam saya ini Mas Gibran amat sangat menguasai starting line-nya gitu ya. Jadi dia dimulai dengan sangat percaya diri, baik performa bahasa tubuhnya, kemudian narasinya, retorikanya itu oke lah saya bilang ya ini. Dan tentu saya yakin ini, kalau mungkin ada semacam rehearsal, pasti ada rehearsal. Tapi kan rehearsalnya tentu bukan kayak nyanyi ya, yang di depan cermin mungkin sambil ngapalin, enggak lah. Kayaknya sih nggak mungkin kayak gitu. Tapi besar kemungkinan dia digodok oleh timnya untuk kemudian disajikan berbagai macam isu yang mungkin juga dalam prosesi rehearsalnya itu juga mendapat banyak kritik, mendapatkan banyak masukan gitu kan. Bahkan mungkin juga saya yakin ditanya, kalau kita pernah terlibat dalam organisasi di kampus, baik itu internal maupun eksternal, dalam setiap kali pemilihan presiden mahasiswa, itu kan kita ngadain gladi pribadi kan, di kosan siapa, kemudian sebelum besok pemilihan kan biasanya ada pemaparan visi misi. Nah, itu biasanya digodok dalam 1-2 malam untuk kemudian isu apa saja yang kemudian mungkin akan ditanyakan, baik dari panelis, kalau di kampus kan biasanya mahasiswa, dekan gitu ya, atau rektor, kalau kelasnya Presma, wakil rektor. Nah, ini panelis kan, ini rata-rata panelis ini adalah ekonom, akademisi di kampus-kampus, profesor gitu, yang jelas menguasai disiplin ilmunya gitu. Nah, menariknya ini saya baca satu-satu ya. Yang pertama Gibran, ya dia mengemukakan gagasan-gagasannya, bagi saya lumayan rasional, jauh, nggak terlalu ngawang gitu ya. Maksudnya poin-poin yang dia sampaikan juga itu masih ada dalam ukuran-ukuran rasional untuk kemudian bisa kejadian gitu ya. Keywordnya kan yang dia sampaikan adalah keberlanjutan kan, untuk program-program yang memang masih bagus dan berdampak baik bagi bangsa ini dilanjutkan. Kalau dalam bahasa politiknya ya mungkin ya ini nerusin program bokapnya Pak Jokowi gitu ya. Ya nggak masalah juga, toh kalau memang bagus kan ya emang harus dilanjutkan kan gitu. Nah, saya pernah bilang dalam channel saya tertentu, kecenderungan kita dalam semua rejim, ketika satu rejim diganti oleh rejim lain, itu diganti total. Sekalipun ide-ide rejim terdahulu atau regulasi terdahulu itu bagus dan berdampak baik bagi masyarakat, itu ada kecenderungan diganti dalam rangka kira-kira menghapus mata rantai gagasan dari pendahulunya, sehingga tidak ingin diklaim, oh itu program presiden yang lama tuh bagus, dia enak banget terusin, enggak gitu. Padahal kita harus berani mengakui, sekalipun sifatnya dalam politik itu oposisional, kalau memang bagus, objektif bagus aja gitu ya.
Itu yang mungkin kejadian di Jakarta, bagaimana kemudian program-program Ahok ya banyak yang hilang yang sebenarnya mungkin berdampak baik bagi warga Jakarta kan gitu. Ya itulah, ada kecenderungan politik macam itu di kita. Kedua, catatan tentang Gibran, ini saya yakin sih memang lingkaran Gibran itu adalah lingkaran elit-elit muda di Indonesia. Mulai dari kelompok milenial medsos, kelompok milenial pengusaha, bahkan kelompok muda politisnya. Sehingga Gibran memiliki unsur-unsur kekuatan perang yang cukup gitu ya untuk kemudian dia bisa memahami isu-isu kontemporer Indonesia hari ini. Bahkan ya kalau saya boleh muji ya, sekalipun ini mungkin receh bagi kelompok-kelompok tertentu, diksi-diksi Gibran yang mungkin tidak banyak dipahami oleh dua cawapres lainnya yang memang itulah diksi-diksi hari ini, diksi-diksi kontemporer gitu ya. Carbon storage, carbon capture and storage, yang mungkin Pak Mahfud kan, aduh sialan, mungkin belum baca juga nih gua frase ini gitu kan, sehingga muter-muter kan jawabannya, padahal cukup ditanya regulasinya kayak gimana. Isu itu kan sebenarnya isu hari ini gitu. Kenapa kemudian Pak Prof Mahfud juga agak repot muter-muter gitu kan. Naskah akademik semua orang tahu, bahkan saya sendiri yang bukan siapa-siapa ya, dalam setiap regulasi, bahkan beberapa NGO di Indonesia yang memiliki kemampuan untuk membuatkan naskah akademik itu di-hire oleh pemerintah untuk kemudian merumuskan naskah akademik untuk sebuah regulasi tertentu. Itu kita semua paham, dan bagi saya itu sangat klasikal ya, jawabannya klasikal sekali. Kita harus buat naskah akademik, ya emang itu kewajiban gitu loh. Itu sebelum kebijakan atau proyek dijalankan, ya harus ada naskah akademiknya, khususnya proyek ya, bukan kebijakan. Proyek tertentu yang harus dijalankan itu harus ada naskah akademiknya. Itu kan ukuran. Kemudian saya sekarang gitulah kira-kira Gibran ya, dia nguasai isu, kemudian pede banget, karena saya yakin mungkin timnya juga itu kayaknya luar biasa ngegodoknya di belakang sebelum hari debat gitu ya. Kemudian Caimin, sebelum ke Prof Mahfud ya, Caimin malah saya lihatnya kayaknya timnya deh kurang nih. Timnya harusnya cari yang lebih melek isu ya. Kalau Caimin kan bawa kayak narasi-narasi lama lah, kayak Mendes ya, kita tahu lah, PBNU ya di situ kuat kan, Kemendes, Kemensos ya kuat di situ. 5 miliar setahun untuk satu desa, ya harusnya ada evaluasi lah. Kemarin yang misalnya berapa miliar per desa setiap tahun, itu gimana sih progresnya gitu? Ada ukuran nggak dengan menunaikan sekian APBN ke desa setiap tahun? Itu ada ukurannya nggak? Progresnya kayak apa? Atau jangan-jangan terlalu banyak potensi permainan di kades-kadesnya, misalnya oknum-oknum kades, kan kemarin banyak ya, kades diciduk, OTT segala macam. Karena itu salah satunya adalah banjirnya anggaran APBN yang digelontorkan, baik langsung dari APBN maupun dari APBD provinsi, untuk kemudian dimainkan dalam tanda petik ya di desa-desa, sehingga progres nggak ada, malah isu-isu korupsinya muncul kan gitu. Dua, malah dalam beberapa titik saya juga nggak paham ya ini kenapa Caimin banyak mengafirmasi ya bagus sih, cuman bagi saya namanya debat ya, usahakan kita cari angle yang lain untuk kemudian tetap bisa mengkritisi, sekalipun kita sepakat dengan narasi tertentu, diskursus tertentu oleh oposisi kita, tapi paling nggak ada angle lain yang kemudian kita nyari titik lemahnya untuk kemudian kalau nggak kita serang ya kita tambahkan kan gitu. Ini terlalu banyak mengafirmasi sih, jadi kesannya bagi saya cari aman juga di mata Pak Jokowi kan. Ya kita paham Caimin didorong oleh kekuatan besarnya Surya Paloh kan kemarin banyak dihajar gitu kan, menteri-menterinya banyak yang tewas di rejim Jokowi ini, sehingga kayaknya saya nggak tahu ya, bacaan awam saya mungkin jangan terlalu galak lah gitu ya, sehingga malah banyak afirmasi. Kalaupun ada satire misalnya nanyain kok banyak APBN tergelontor ke Solo doang, kayak nggak ada pemerataan program se-Indonesia. Dijawabnya kan clear juga sama Gibran, ya harus ada readiness kriteria dulu, bagaimana kemudian kota atau kabupaten itu atau provinsi itu bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ya harus ada unsur-unsur yang memenuhi kemudian bantuan itu atau program bantuan pemerintah atau CSR itu bisa turun. Ini kan malah kayak membuka peluang Gibran untuk makin show off kan, untuk memperlihatkan gue nguasai banget.
Lebih parah lagi Prof Mahfud. Sekarang kita pindah ke Prof Mahfud. Prof Mahfud tendensius sekali. Saya melihat ada semacam egosentrisme orang tua bahwa gue lebih paham bangsa ini. Nah ini penyakit di kita juga sih. Banyak tokoh elit di Indonesia ini yang merasa lebih paham tentang bangsa ini hanya karena usianya lebih tua gitu kan. Sehingga dia menafikan generasi-generasi muda yang mungkin misalnya kesannya sekarang milenial itu malas, pengen serba cepat. Padahal mungkin dia saking banyak yang nonton YouTube itu banyak sekali insight yang mereka dapat. Ingat ya, YouTube itu bukan Indonesia doang, dunia bos. Jadi isu-isu dunia pun itu bisa kita dengarkan lewat YouTube. Podcast hari ini yang bobotnya berat banget itu banyak. Salah satunya Endgame-nya Pak Gita Wirjawan, di mana banyak anak muda yang hadir di situ menyampaikan gagasan-gagasan yang sangat kontemporer. Para diaspora misalnya ada Mas Bagus Mulyadi yang pernah diundang memaparkan rekonstruksi pendidikan di Indonesia. Itu kan nggak ada di ruang paripurnanya DPR yang kaku dan klise gitu loh. Jadi bagi saya mereka yang muda ini jangan juga disepelekan. Paling cuma nonton YouTube. Nonton YouTube jangan-jangan insight mereka lebih banyak karena YouTube gitu loh. Karena yang mereka tonton selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga. Mereka yang terdidik untuk kemudian memahami dunia lebih banyak dari banyak angle gitu. Nah, Prof Mahfud tendensius sehingga ketika ditanya khususnya ya carbon capture dan storage itu malah muter-muter. Kemudian juga ditanya, jangan kan Mas Gibran juga mungkin belum tahu SIPD. Ya sedih juga sih dengar Gibran jawab, saya ini wali kota pak, saya pasti pakai SIPD. Itu kan blunder ya. Argumentasi Prof Mahfud yang seolah mendiskriminasi ya, merendahkan sosok Gibran, ya malah dibalikin. Gue kan wali kota, ya gue pasti pakai SIPD gitu kan. Ya sedih sih maksudnya. Disinilah kita perlu untuk melihat bahwa lagi-lagi ya, gagasan ini penting untuk kemudian dikuasai oleh capres maupun cawapresnya, sehingga orang awam kayak saya ini bisa pada akhirnya ngukur ini yang gimmick mana, yang basi mana gitu, yang udah usang mana gitu kan. Jadi kita agak mudah ngelihat dengan debat hari ini gitu ya. Jadi teman-teman, bagi saya itu reaksi saya harusnya sih memang kemarin capresnya jauh lah tidak substansial ngomongnya, tendensius sekali para capres itu saling memojokkan, padahal maksudnya saya nggak tahu Prabowo itu orang pinter sebetulnya. Pak Ganjar juga aktivis keren lah. Pak Anies apalagi lulusan Amerika gitu kan yang udah pernah memahami sisi dunia, cuman gimana ya? Kayak terjebak dalam situasi yang tendensius satu sama lain menyerang gitu, sehingga substansinya nggak ada debat capres kemarin selain gimmick satire gitu kan. Jadi saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan ini juga jadi bagian ya dari ukuran kita sebelum nanti kita lihat juga, karena yang paling penting adalah bagi saya gagasan ya, ide mereka untuk kemudian memimpin nanti ini mau ngapain aja, Indonesia mau dibawa kemana. Thank you, sampai jumpa lagi dalam pembahasan selanjutnya.